Selamat datang dalam kolokium 2 mingguan Masyarakat Filsafat Indonesia. Ini adalah forum 2 mingguan yang kita selenggarakan secara rutin. Dan kami juga terbuka, tidak hanya untuk mengundang kawan-kawan sekalian hadir sebagai peserta diskusi, tapi kami juga mengundang teman-teman bisa aktif menyampaikan pandangan-pandangan dan membagi pengetahuannya bersama para penggemar kajian filsafat. Oke, hari ini tema kita adalah masalah kebebasan dalam pilihan sosial, akan disampaikan oleh Bung Sunaryo. Sedikit saya ingin memberi satu pengantar kecil untuk diskusi kita. Pertama bahwa teori pilihan sosial itu saya kira sudah cukup dikenal dalam kajian-kajian mulai dari ilmu ekonomi, lalu matematika juga, dan juga public policy atau dalam konteks ilmu politik. Dan beberapa filsuf juga memberi perhatian terhadap problem dalam pilihan sosial, ya, terutama para filsuf yang berkutat dalam teori-teori kontrak dan juga tema-tema lain yang menyangkut prosedur dalam pengambilan keputusan bersama dalam filsafat politik. Sen termasuk salah satu yang punya pandangan cukup komprehensif karena tidak hanya Sen berutang terhadap pionir dalam teori pilihan sosial, apakah Condorcet atau yang dari abad silam adalah Kenneth Arrow, ya. Arrow, kita tahu Arrow adalah seorang peraih Nobel ekonomi di tahun 1972, seingat saya. Sen sendiri juga adalah seorang peraih Nobel ekonomi 1998 untuk ekonomi kesejahteraan, ya. Dan karir Sen sendiri, karir intelektual Sen cukup panjang, ya, cukup panjang, terentang mulai dari Santiniketan. Dia pernah mengajar di Universitas Delhi, lalu ke Inggris, ya, Inggris, mulai dari Cambridge, lalu Oxford, LSE, Harvard, gitu ya, dan salah satu puncak karirnya adalah menjadi rektor di Trinity College di Cambridge, ya. Sen sendiri punya perhatian yang cukup luas karena minatnya terentang mulai dari ilmu ekonomi, matematika, filsafat yang dipelajari belakangan, tapi menyita cukup banyak perhatian Sen, ya. Dan ini menyebabkan mengapa kemudian kajian-kajian Sen menjadi amat kaya. Sen memberi perhatian pada problem kelaparan, ada problem pilihan sosial, dan kebebasan menjadi salah satu tema sentral dalam pemikirannya Amartya Sen. Hari ini beruntung kita ditemani Mas Sunaryo, orang yang cukup lama menggeluti gagasan-gagasan Sen. Setidaknya yang saya tahu, tesis magister dan juga doktoral Mas Sunaryo di STF Jakarta itu membahas mengenai Sen, ya. Dan salah satu karya yang sudah diterbitkan oleh Mas Sunaryo ngomongin tentang etika berbasis kebebasan, merujuk pada gagasan-gagasan Sen. Jadi saya pikir Bung Sunaryo adalah salah satu orang yang kompeten untuk bicara mengenai gagasannya Sen. Selebihnya nanti mungkin Mas Sunaryo bisa memperkenalkan diri. Saya nggak bisa banyak ngomong Mas Sunaryo. Dan saya kira kita nikmati saja diskusi kita. Saya ingin memberi waktu, kalau bisa sih Bung Sunaryo selesai sekitar pukul 20, sehingga selebihnya kita bisa diskusi agak panjang nanti. Begitu ya, Bung, ya? Oke, silakan Bung Sunaryo.
Ya. Terima kasih, Marit, atas pengantarnya. Selamat malam, rekan-rekan semua, komunitas masyarakat filsafat Indonesia. Senang sekali kita malam ini bertemu untuk mendiskusikan satu topik yang tadi sudah disebut dan diberikan pengantar oleh Mas Farid, yaitu tentang masalah kebebasan dalam pilihan sosial atau social choice. Betul, ini satu teori ya, social choice theory atau SCT biasanya disingkat begitu. Itu teori yang mungkin untuk saya dan beberapa teman-teman yang belajar filsafat barangkali tidak terlalu akrab ya dengan social choice theory, karena social choice theory itu biasanya ada di ekonomi, juga mungkin di public policy, dan yang membuat banyak orang malas juga untuk masuk social choice theory itu karena pakai rumus-rumus. Jadi rumus-rumus matematika gitu ya. Itu dikatakan memang beberapa oleh ahli social justice theory. Ini sebenarnya teori tentang teori filsafat moral, tapi karena terlalu banyak rumus, banyak para peminat filsafat itu malas gitu ya untuk masuk lebih jauh membahas tentang social justice theory. Saya sendiri tentu memasuki ini karena ini menjadi salah satu topik utama di dalam pemikiran Amartya Sen, dan saya kebetulan tesis dan disertasi tentang Amartya Sen, sehingga ya merasa tidak bisa tidak saya harus masuk ke situ, masuk ke topik teori pilihan sosial. Dan beruntungnya barangkali Sen sendiri di beberapa karya mencoba untuk menjelaskan problem utama gitu ya tentang teori pilihan sosial. Dia tidak terlalu membawa pembaca masuk ke rumus-rumus. Jadi itu barangkali yang sedikit membantu ya. Kalau masuk ke topik itu secara yang utama gitu ya di Handbook of Social Choice Theory misalnya, itu isinya memang banyak rumus-rumus. Orang seperti Suzumura, Arrow, ya Kenneth Arrow tadi itu disebut oleh Mas Arif, itu memang mereka basicnya lebih ke ekonomi. Jadi ya akan banyak sekali rumus yang saya sendiri tidak ada di dalam bidang itu gitu. Maksudnya saya bukan seorang ekonom. Nah, yang akan saya coba sajikan, saya sharing ke teman-teman semua, ini problematika yang memang menjadi concern dari pemikiran Amartya Sen. Jadi kalau boleh dibilang ya liberty and social choice itu merupakan fondasi di dalam pemikiran besar Amartya Sen ya, karena dari istilah Sen sendiri, dari modifikasi social choice teori yang dia lakukan, itu memberikan jalan bagi dia untuk merumuskan banyak hal, termasuk ide keadilan, the idea of justice, dan juga tentang development as freedom. Jadi itu fondasinya pada modifikasi teori pilihan sosial. Nah, mungkin saya akan berbagi layar dari materi yang saya sudah buat. Mohon izin saya untuk share screen. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke. Nah, tentang Sen sendiri, mungkin sebagian kita sudah cukup mengenal ya, meskipun dia seorang ekonom. Untuk teman-teman filsafat,
itu cukup mengenal juga, karena tadi sudah disinggung karya-karya Sen yang masuk dalam kategori karya-karya besar itu banyak membincang tentang filsafat, sebenarnya filsafat moral atau filsafat sosial. Jadi di kalangan filosof atau pengkaji filsafat, nama Amartya Sen cukup dikenal. Di kalangan ekonom, tentu saja Amartya Sen adalah seorang ekonom dan dia peraih Nobel ekonomi untuk bidang ekonomi kesejahteraan, welfare economics pada tahun 98. Jadi di kalangan ekonom ya tentu saja dia sangat terkenal ya. Mungkin sebagai pengantar sedikit, kalau teman-teman mengenal satu indeks yang dipakai sekarang di banyak negara, itu namanya Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia. Itu adalah satu indeks yang dirumuskan oleh Amartya Sen bersama koleganya dari Pakistan, itu Mahbubul Haq. Jadi itu indeks yang relatif lebih komprehensif dibanding ukuran atau parameter pertumbuhan ekonomi ya, economic growth. Jadi IPM itu Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index itu menjadi indeks yang dianggap lebih mengakomodir banyak aspek, bukan hanya pendapatan tapi juga literasi dan kesehatan, literasi dan kesehatan. Jadi itu salah satu kontribusi yang diberikan oleh Amartya Sen dan Mahbubul Haq. Mungkin kalau teman-teman juga pernah mendengar istilah capability approach, itu juga kontribusi Sen bersama koleganya yang lain, itu Martha Nussbaum, itu menjadi satu pendekatan yang cukup populer, banyak dipakai, dan mereka selalu secara rutin menyelenggarakan konferensi setiap tahun ya, di berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Jadi cukup banyak gagasan yang dikontribusikan oleh Amartya Sen. Nah, mungkin dari namanya kita tahu Sen adalah seorang kelahiran India, ya, lahir di Santiniketan di Bengal pada tahun 33. Dia sekolah untuk pendidikan awal itu di India, tapi kemudian untuk kuliah dia di Cambridge di Inggris. Untuk mengajar dia kemudian lebih lama di Amerika, di Harvard sekarang. Nah, beberapa karya yang tadi saya singgung yang cukup populer dan banyak dikenal kelihatannya, itu memang karya-karya yang lebih filosofis ya, lebih kajian filsafat. Sebenarnya ada karya yang terbaru, tapi itu lebih kayak semacam autobiografi ya. Tapi untuk karya pemikiran itu ada The Idea of Justice, itu karya yang sangat populer. Kemudian ada Rationality and Freedom, itu tahun 2002. Itu karya yang mungkin akan banyak disajikan ya di dalam presentasi ini, karena di situ bicara tentang freedom, tentang social choice juga banyak dibahas di dalam karya itu. Kemudian Development as Freedom, ini karya yang sangat populer ya, tahun 99. Gagasan ini sangat populer karena merespon gagasan pembangunan yang sedang kuat di masa itu, khususnya di beberapa pemikir atau bukan pemikir ya, tokoh-tokoh pemerintahan ya, seperti Lee Kuan Yew, Mahathir Mohamad, termasuk juga Presiden Soeharto yang memahami pembangunan dengan mengabaikan hak-hak sipil politik. Jadi Sen mengkritik itu, dan itu diuraikan dengan cukup
mudah dipahami karya itu, Development as Freedom, dan karya itu menjadi karya yang populer. Kemudian ada karya yang lain yang di teoritik ya, menurut saya itu Inequality Re-examined, itu banyak membahas tentang pendekatan kapabilitas, secara teoritik banyak dibahas di situ. Kemudian juga Poverty and Famines, ini karya yang juga terkenal tentang kemiskinan dan kelaparan. Ini hanya sebagian kecil karena karya-karya Sen itu puluhan, jumlahnya sangat banyak, dan ini hanya beberapa yang mungkin kita kenal. Sen meraih Nobel Ekonomi tahun 98 untuk bidang ekonomi kesejahteraan, dan salah satu fondasi dari ekonomi kesejahteraan itu pada teori pilihan sosial yang akan kita bahas. Nah, tema kebebasan ini menjadi salah satu tema sentral dari pemikiran Amartya Sen. Kalau boleh dikatakan barangkali gagasan utama dari pemikiran Sen sebenarnya banyak berkutat pada tema ini, pada tema kebebasan. Ada rumusan yang menurut saya dan juga menurut banyak pembaca yang lain itu cukup genuine ya dari pemikiran Amartya Sen, yaitu dalam rumusan kebebasan substantif yang kita kenal sebagai kapabilitas. Jadi kebebasan itu biasanya Sen merumuskan dalam dua aspek. Ada kebebasan dalam aspek proses, artinya kebebasan dalam aspek proses itu kebebasan dipahami sebagai ketiadaan atau absennya paksaan gitu ya. Kita tidak dipaksa. Nah, itu kebebasan dalam arti proses. Tapi ada kebebasan yang disebut sebagai kebebasan dalam aspek kesempatan atau opportunity. Kebebasan dalam aspek kesempatan ini terkait dengan kemampuan untuk meraih atau the ability to achieve ya. Nah, ini yang oleh Sen disebut sebagai kapabilitas. Nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang kapabilitas. Kadang-kadang Sen juga mensejajarkan gitu ya, mensejajarkan dua aspek kebebasan ini, kebebasan dalam aspek proses dan aspek opportunity dengan istilah yang dibuat oleh Berlin ya, Isaiah Berlin, yaitu kebebasan negatif dan kebebasan positif. Meskipun sebenarnya untuk kebebasan positif kadang-kadang Sen juga tidak sama persis ya, bahwa kebebasan positif itu bukan berarti dia dalam arti kapabilitas, cuma mungkin ada kemiripan gitu ya. Sehingga sebenarnya saya lebih berani untuk mengatakan sebenarnya konsep kapabilitas itu cukup genuine dari Amartya Sen, meskipun inspirasinya tentu saja dari filosof-filosof sebelumnya, termasuk dia merujuk pada pemikiran Aristoteles ya. Tapi dalam soal ini memang ada kritik dari Martha Nussbaum, kolega Amartya Sen, yang menganggap Sen tidak terlalu jelas gitu ya untuk mengambil atau menjelaskan kapabilitas itu sebenarnya inspirasi utamanya dari mana. Nah, Nussbaum memang lebih jelas menjelaskan itu karena dia kebetulan Nussbaum itu yang betul-betul seorang filosof dan dia seorang klasisis ya, dia menguasai Aristoteles. Dia menjelaskan kapabilitas dengan merujuk pada pemikiran Aristoteles, kemudian juga dari Karl Marx dan dari dua tokoh itu, dan juga sebenarnya ada inspirasi dari Immanuel Kant ya. Tapi meskipun begitu, tetap kita bisa mengatakan bahwa istilah kapabilitas itu diberikan isi oleh Amartya Sen. Pengertiannya dia berikan. Nah, di sini Sen memberikan definisi apa sih yang dimaksud dari kapabilitas. Gitu ya.
Dia mendefinisikan itu sebagai kemampuan aktual, ya, actual ability, gitu ya, to achieve. Jadi kemampuan aktual untuk meraih sesuatu yang sudah dipertimbangkan nilainya. Jadi dari definisi singkat ini, definisinya singkat, kemampuan aktual untuk meraih sesuatu yang sudah dipertimbangkan nilainya. Jadi di dalam kapabilitas itu sebenarnya ada 3 unsur utama. Pertama, unsur kemampuan, ability. Kedua, unsur value, nilai. Dan yang ketiga itu unsur reasoning, penalaran gitu. Jadi pada setiap manusia tentu saja ada nilai yang kita pegang, yang kita rawat, yang kita ingin raih. Tapi di dalam memahami nilai, Sen menekankan atau menggarisbawahi pentingnya reasoning, bahwa di dalam merumuskan nilai itu kita juga ada proses critical scrutiny, istilah dia ya, pemeriksaan kritis. Jadi nilai itu bukan sesuatu yang semata given, kita kita terima begitu saja dari komunitas, tidak seperti itu. Kita tentu saja dipengaruhi oleh komunitas tentang nilai-nilai yang kita anut, tapi kata Sen, kita itu tetap punya kapasitas untuk melakukan sikap kritis, melakukan pemeriksaan, menilai dan memutuskan apakah ini layak kita pertahankan atau kita revisi. Jadi kapasitas itu inherent pada diri kita, ya, pada setiap manusia pada dasarnya. Nah, ya, konsep kapabilitas ini menjadi salah satu konsep sentral ya dalam pemikiran Sen. Jadi bisa dipastikan kalau kita menyebut kapabilitas, tokoh utamanya adalah Amartya Sen. Dia yang meng-create konsep itu, yang memberikan isi pada pengertian kapabilitas. Nah, Martha Nussbaum itu kemudian memberikan dukungan dan isi yang lebih filosofis, ya, menurut saya, meskipun dia mengkritik Sen, tapi jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Martha Nussbaum itu semakin memperkuat. Dan secara berurutan, kebetulan mereka membuat yang tadi saya sebut forum, ya, mereka membuat forum pendekatan kapabilitas, capability approach, dan Sen itu menjadi presiden pertama di dalam komunitas itu. Kemudian setelah itu Martha Nussbaum. Jadi mereka memang 2 tokoh yang menjadi tiang, itu menjadi pilar ya di dalam pendekatan kapabilitas. Nah, ini yang tadi saya singgung, di dalam kapabilitas itu ada 3 unsur utama. Pertama itu aspek kemampuan, bahwa di dalam kapabilitas itu artinya kita punya kemampuan untuk mencapai, the ability to achieve, ya. Jadi ya, pengertian generiknya dari kapabilitas adalah kemampuan untuk meraih, untuk mencapai. Tapi selain the ability to achieve, kata Sen, juga ada aspek kedua, yaitu aspek nilai, ide mengenai nilai. Jadi di dalam setiap manusia, setiap orang itu sudah pasti itu ada konsep mengenai nilai. Jadi ada nilai yang dia pegang, dia rawat, dan dia ingin raih. Tentu saja ketika orang punya sesuatu yang dianggap bernilai, dia ingin meraihnya. Itu cukup masuk akal begitu, ya. Nah, tapi unsur ketiga yang juga penting di dalam kapabilitas itu adalah sikap reasoning. Ada sikap kritis kita terhadap nilai yang kita rawat, kita kembangkan, kita anut, kita perjuangkan. Gitu. Itu ada kapasitas reasoning, kapasitas memeriksa secara kritis, ya, critical scrutiny. Itu menjadi bagian inherent di dalam konsep kapabilitas. Jadi kapabilitas itu mengandung 3 hal ini, mengandung 3 unsur ini. Ada aspek kemampuan. Jadi orang yang punya kapabilitas itu artinya dia memiliki nilai
yang sudah dia pertimbangkan secara kritis dan dia mampu meraihnya. Nah, itu orang yang punya orang yang punya kapabilitas. Nah, itu nanti menjadi fondasi juga di dalam rumusan mengenai the quality of life ya. Itu mungkin isu yang lain yang tidak saya bahas di sini. Tapi intinya di sini bisa ditegaskan bahwa di dalam konsep kapabilitas Amartya Sen ada 3 hal yang ada di dalam konsep itu. Pertama, kemampuan untuk mencapai, kedua nilai, dan yang ketiga critical scrutiny, adanya pemeriksaan kritis terhadap nilai tersebut. Nah, lantas kemudian bagaimana kebebasan dan pilihan sosial itu dipersoalkan gitu ya. Kalau kita punya nilai, punya sesuatu yang kita anggap bernilai, barangkali atau bukan barangkali, sudah pasti apa yang kita anggap bernilai ya bisa sama, bisa berbeda dengan orang lain. Bisa sama atau bisa berbeda dengan orang lain. Jadi apa yang kita anggap bernilai bisa sama atau bisa berbeda dengan orang lain. Jadi kalau kita jumlahnya ratusan di dalam satu kolektivitas, maka di dalam kolektivitas itu ada ratusan nilai juga. Ada ratusan nilai. Ada banyak nilai-nilai individual yang ada di dalamnya, di dalam kolektivitas itu. Nah, persoalannya kemudian ketika kita harus memutuskan keputusan collective decision atau social choice, pertanyaannya nilai yang manakah yang dipilih, yang diambil. Buat Sen itu dua hal yang bisa conflicting, dua hal yang bisa bertentangan. Ternyata apa yang saya anggap bernilai itu tidak menjadi pilihan kolektif. Maka nilai yang saya anut akan menyusut karena tidak disupport oleh collective decision. Tidak disupport oleh kebijakan publik. Tidak disupport oleh pilihan pembangunan, misalnya kebijakan pembangunan pemerintah. Value di sini nanti akan dijelaskan. Value di sini tidak hanya dipahami hanya sebagai utility, hanya sebagai manfaat gitu ya. Itu yang kemudian dikritik oleh Sen. Jadi value di sini dalam arti yang sangat luas. Jadi dalam arti yang sangat luas dan value itu bisa sejalan dengan apa yang dibuat oleh pemerintah atau oleh collective decision, bisa juga tidak sejalan tentu saja. Bisa juga tidak sejalan. Misalnya buat kita yang ingin hidup sehat, menghirup udara segar, tetapi pada saat yang sama pemerintah membuka kebijakan membeli kendaraan secara murah, berarti keinginan kita untuk menghirup udara segar pasti terhambat. Kenapa? Karena ada banyak kendaraan dan mungkin kendaraan itu tidak terkontrol sehingga ada banyak polusi yang kemudian mengotori lingkungan gitu, udara. Nah, jadi dengan pemahaman kebebasan dalam arti yang tadi sudah dijelaskan, bisa dalam arti proses, bisa juga dalam arti opportunity, Sen kemudian ingin menunjukkan bahwa setiap orang selalu punya hal yang dianggap bernilai, dan orang-orang itu tentu sangat wajar ingin meraihnya. Jadi dia ingin meraih. Misalnya orang yang bisa mengakses udara segar, orang yang itu bagian dari value yang juga mungkin bisa saja dianut atau dipegang oleh kelompok atau komunitas tertentu gitu ya. Atau orang yang ingin
jalan tidak macet gitu ya, misalnya. Itu contoh-contoh yang mungkin bisa terjadi dalam masyarakat. Nah, persoalannya kemudian bagaimana nilai-nilai yang sangat banyak di dalam masyarakat itu bisa diakomodir di dalam pilihan sosial. Jadi itu problem yang tentu saja eksis ya, ada di dalam setiap pengambilan keputusan. Bagaimana sebuah keputusan itu sudah mempertimbangkan beragam nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Itu isu utama di dalam liberty and social choice. Jadi pilihan sosial dalam penilaian Sen itu kerap kali conflicting, tidak sejalan dengan kebebasan. Ya, contoh yang mungkin juga lebih mudah bisa kita ikuti misalnya dalam Development as Freedom, itu kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru misalnya, atau di dalam pemerintahan Singapura waktu zaman Lee Kuan Yew, atau juga di zaman Mahathir Mohamad di era yang pertama, atau mungkin juga dalam konteks pemerintahan Cina, mungkin bahkan sampai sekarang, itu adalah kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak menghormati hak asasi manusia, kebebasan sipil, kebebasan politik, itu tidak diperhatikan. Jadi yang diperhatikan hanyalah pertumbuhan ekonomi misalnya, pertumbuhan ekonomi. Jadi itu salah satu contoh yang mungkin paling nyata, paling mudah untuk ditangkap, bagaimana social choice itu conflicting dengan liberty. Jadi jika pilihan sosial yang diambil itu tidak sejalan dengan nilai atau kebebasan sebagian, itu artinya kapabilitas atau kebebasan sebagian kelompok itu menyusut. Jadi kalau kebebasan berpendapat kita tidak diperhatikan atau bahkan diabaikan, dan pemerintah tetap jalan dengan keputusannya, itu artinya ya pemerintah mungkin bisa mengeksekusi programnya, tetapi pada saat yang sama hak-hak sipil kita semakin menyusut. Nah, dalam istilah Sen itu sejenis handicap juga, sejenis kecacatan di dalam diri manusia. Jadi nanti ada istilah yang mungkin saya tidak singgung di sini, istilah deprivasi ya, istilah deprivasi kapabilitas. Jadi deprivasi kapabilitas itu bukan hanya orang yang tidak bisa, misalnya tidak punya rumah, tidak mampu membeli sesuatu, tidak bisa sekolah, tetapi juga orang yang tidak bisa bicara secara bebas, orang yang tidak bisa beribadah secara bebas, secara sesuai dengan keyakinannya, itu menurut saya juga orang yang mengalami deprivasi kapabilitas. Dalam arti tertentu, itu adalah orang yang handicap, orang yang cacat. Jadi orang cacat itu bukan hanya orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi juga orang yang nggak bisa menyuarakan suara hatinya secara bebas, atau orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, itu adalah orang yang mengalami deprivasi kapabilitas. Jadi bagi Sen, memang tidak ada pilihan sosial yang 100% memuaskan kapabilitas dan kebebasan semua anggota. Itu satu putusan yang tidak mungkin sebenarnya seperti itu. Jadi unanimity, istilahnya konsensus 100% itu dalam pilihan sosial, dalam real pilihan sosial itu sebenarnya tidak mungkin. Jadi selalu ada koma ya, ada pecahan di situ. Jadi tidak mungkin 100%. Tetapi saya tetap merasa perlu dalam konteks pilihan sosial mencari rumusan yang bisa semakin memperluas kapabilitas. Ada istilah yang mungkin nanti menjadi pemahaman ya di dalam memahami keadilan, the idea of justice Amartya Sen, itu istilah less unjust. Less unjust itu artinya kondisi yang ketidakadilannya lebih sedikit. Jadi itu kondisi yang
bisa kita upayakan di dalam ya real kehidupan kita. Jadi kita tidak pernah bisa meraih keadilan secara paripurna, itu tidak mungkin. Juga kita tidak bisa menghasilkan satu putusan kolektif yang 100%, itu juga tidak mungkin. Tetapi yang mungkin bisa kita raih adalah less unjust tadi. Satu kondisi yang ketidakadilannya lebih sedikit daripada yang lain. Nah, itu kondisi yang bisa kita upayakan. Nah, ada mungkin beberapa pertanyaan yang ditunjukkan ya oleh Sen di dalam problem kebebasan dalam pilihan sosial. Dia contohkan beberapa pertanyaan itu, misalnya bagaimana mungkin kita bisa sampai pada putusan agregatif yang meyakinkan mengenai masyarakat, misalnya tentang kesejahteraan sosial, kepentingan publik, masalah kemiskinan, dan lain-lain, dari beragam preferensi, minat, dan kesulitan individu yang berbeda-beda yang ada di dalam masyarakat. Jadi itu bagi saya itu pertanyaan yang terus menggelitik ya buat dia, bisa nggak kita membuat itu gitu, membuat satu putusan kolektif pilihan sosial yang sudah mengakomodir beragam nilai, beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat. Jadi jawabannya memang tadi, jawabannya kita mungkin tidak bisa sampai 100%, tapi ada kondisi-kondisi yang bisa kita upayakan, yang mungkin tadi saya sebut ya, less unjust tadi. Pertanyaan yang juga dia munculkan, bagaimana kita mendapatkan dasar rasional dalam membuat penilaian agregatif seperti masyarakat yang lebih suka ini daripada itu, atau masyarakat yang lebih memilih ini daripada itu, dan bagaimana putusan itu dianggap benar secara sosial. Jadi ini pertanyaan yang muncul dalam liberty and social choice. Bagaimana kita bisa mengakomodasi hak dan kebebasan setiap orang yang ada di dalamnya dengan memberikan pengakuan yang layak terhadap preferensi mereka. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya di dalam problem kebebasan dan pilihan sosial. Jadi yang ingin diupayakan oleh Sen adalah mencari satu rumusan pilihan kolektif, putusan kolektif atau pilihan sosial yang mempertimbangkan beragam preferensi, beragam value para anggotanya, anggota masyarakat tersebut. Jadi concern dari liberty and social choice adalah pada itu, gitu ya. Nah, nama ini tadi disebut ya oleh Mas Arif, itu Kenneth Arrow ya. Ini seorang peraih Nobel tahun 72, wafat baru kemarin ya, 2017. Umurnya cukup panjang. Dan Arrow sendiri merasa sulit ya untuk merumuskan satu pilihan social choice yang seperti dibayangkan oleh Amartya Sen. Jadi Arrow itu termasuk yang memahami social choice dalam kerangka tradisional. Kalau menggunakan istilah Sen ya, dia memahami pilihan sosial sebagai penjumlahan dari fungsi kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat. Jadi kriteria yang dipakai itu seperti kriteria yang digunakan dalam tradisi utilitarian, Jeremy Bentham. Jadi aspek yang dipertimbangkan di dalam pilihan sosialnya Kenneth Arrow itu adalah utility, manfaat. Jadi kita harus menghitung manfaat yang diraih paling banyak untuk sebanyak orang. Jadi the greatest good for the greatest number, yaitu istilah yang sangat terkenal dalam etika utilitarian. Jadi Arrow itu menggunakan itu. Nah itu yang dikritik oleh Sen sebenarnya. Jadi Sen pernah bilang
uh, pendekatan utilitarian itu seperti luka yang tidak bisa diobati. Jadi itu luka, tetapi semua orang menerima itu, gitu, sehingga ya tidak menganggap itu sebagai problem. Begitulah kita mengambil kepilihan, begitulah kita mengambil putusan kolektif, gitu. Jadi kita menghitung utility-nya, berapa orang yang akan menikmati pilihan itu. Kalau itu semakin banyak, ya tentu kita akan ambil yang itu, gitu. Jadi aspek utility itu menjadi pertimbangan. Nah, maka di situ Arrow itu memperkenalkan istilah the impossibility theorem. Itu teorema itu menegaskan bahwa hasil pilihan sosial itu tidak mungkin bisa memuaskan seluruh kondisi yang dituntut dalam fungsi kesejahteraan sosial. Jadi ya pasti ada yang tereksklusi, gitu. Pasti ada yang tereksklusi. Jadi kalau misalnya ya contoh ini ya, mungkin yang masih hangat dalam ingatan kita, kasus Wadas misalnya yang kemarin rame, mungkin orang seperti Arrow dan banyak para utilitarian menganggap para penolak kebijakan itu bagian dari yang kecil yang harus memang dikorbankan, gitu ya. Jadi ya, tapi di dalam keputusan untuk mengambil batu dari wilayah itu untuk membangun waduk, itu kan manfaat yang akan banyak diperoleh oleh banyak orang. Jadi bahwa betul ada orang atau warga Wadas yang menolak, tapi mereka jumlahnya dianggap lebih sedikit. Jadi secara putusan kolektif dalam kriteria yang tradisional, keputusan itu legitim. Jadi alasannya karena penerima manfaat dari keputusan tersebut itu jauh lebih besar daripada yang menolak. Nah, ini contoh yang menjadi perhatian Sen. Sen tidak terlalu setuju dengan model keputusan seperti itu, gitu. Jadi dalam arti tertentu seluruh value yang disampaikan oleh warga Wadas yang mungkin dia bukan soal uang, bukan soal manfaat, ya tentu saja dia mempertimbangkan juga manfaat dari waduk, tapi jelas bahwa value ya misalnya kampung yang sudah mereka rawat, pohon yang mereka sudah tanam, buah yang mereka hasilkan dari pohon itu value yang harus dipertimbangkan di dalam social choice. Jadi Sen kalau ditanya dalam kasus itu misalnya, ya itu value yang perlu dipertimbangkan, gitu ya, di dalam collective decision yang kita ambil. Jadi nggak bisa kita mengabaikan value yang disampaikan oleh warga Wadas, meskipun jumlah mereka sedikit, meskipun jumlahnya sedikit, gitu ya. Jadi itu yang mungkin nanti akan ditunjukkan oleh Sen. Nah, Sen sendiri menyadari kesulitan itu, ya, menyadari kesulitan dalam mengambil atau membuat pilihan sosial yang betul-betul bisa diterima oleh semua pihak. Itu sesuatu yang mendekati tidak mungkin, gitu ya. Tetapi ia menekankan pentingnya pilihan sosial yang memerhatikan beragam nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi ya memang susah dan sulit, tetapi ketika kita mengambil pilihan sosial, value yang ada atau dianut atau dipegang oleh para anggota itu harus diperhatikan, harus dipertimbangkan. Jadi menurut saya teori pilihan sosial pada umumnya itu hanya memerhatikan kriteria nilai manfaat dan kegunaan saja. Jadi dalam ekonomi atau kebijakan pembangunan misalnya, ya contoh yang tadi misalnya kasus pembangunan waduk, kenapa harus mengambil batu untuk pembangunan waduk itu dari Kampung Wadas misalnya? Alasannya simpel tentu saja, itu adalah jarak yang paling dekat, yang paling efisien.
Itu salah satu pertimbangan utilitas gitu ya, pertimbangan manfaat. Dari perspektif ekonomi itu paling make sense dan itu paling rasional. Nah, di situ Sen memberikan kritik sebenarnya, tapi saya tidak uraikan lebih jauh soal konsep rasionalitas. Jadi rasionalitas, jadi pilihan mana yang dianggap paling rasional menurut para pengambil kebijakan atau para ekonom itu adalah yang jaraknya tentu paling dekat sehingga biaya yang harus dikeluarkan juga lebih sedikit. Tapi kalau misalnya ambil lebih jauh itu dianggap tidak rasional gitu ya. Bagi Sen pengertian rasional yang seperti itu atau dalam istilah yang umum itu maximizing self interest itu hanya salah satu dari pengertian rasionalitas. Jadi rasionalitas itu juga bisa ada di dalam di luar kriteria itu, di luar kriteria maximizing self interest. Jadi orang yang tidak mempertimbangkan aspek utilitas, aspek efisiensi misalnya, tapi dia mempertimbangkan aspek nilai, misalnya nilai sejarah, nilai engagement dia dengan lingkungan, itu juga sesuatu yang bisa dianggap rasional gitu, sesuatu yang dianggap mungkin itu irasional atau kurang efisien, tapi bagi saya itu juga sesuatu yang bisa dianggap sebagai rasional. Jadi rasionalitas itu tidak hanya ada dalam pengertian efisiensi gitu ya, maximizing self interest. Jadi menurut saya hal yang terjadi di dalam pilihan sosial tradisional itu adalah informational constraint. Jadi ada keterbatasan informasi yang diterima, yang dapat diterima itu hanya informasi yang dalam kriteria maximizing self interest, kriteria utilitas, kriteria kegunaan atau manfaat. Jadi kriteria yang lain itu tidak di-exclude gitu ya. Maka dengan begitu pilihan sosial semacam itu mengalami informational constraints. Jadi ada keterbatasan informasi yang dia terima. Dia hanya menerima informasi atau pertimbangan yang mempertimbangkan atau menggunakan kriteria manfaat dan utilitas. Jadi itu yang disebut sebagai informational constraints. Nah, dalam pengambilan keputusan kolektif, semua nilai punya posisi yang setara untuk dipertimbangkan. Jadi ini penegasan yang afirmatif ya di dalam pemikiran Sen bahwa semua nilai itu setara dan semua harus dipertimbangkan di dalam perumusan social choice, pilihan sosial. Putusan yang dihasilkan dalam pilihan sosial itu tidak harus satu putusan, tetapi bisa saja ada beberapa putusan yang dihasilkan di dalam pilihan sosial. Jadi pilihan sosial itu tidak harus menghasilkan satu. Bagi Sen itu bisa saja ada beberapa pilihan dengan mempertimbangkan para anggota gitu. Jadi bisa pilihan A, pilihan B, pilihan C gitu ya. Nah, semua nilai yang dideliberasi itu harus tunduk pada proses critical scrutiny. Jadi semua harus diperiksa secara kritis atau reason scrutiny dengan pengertian yang generik dari rasionalitas ya, bukan rasionalitas yang hanya dalam pengertian maximizing self interest tadi. Nah, secara teknis biasanya ada 3 kondisi yang ada dalam pilihan sosial yang ini perlu diperhatikan, yaitu kondisi Pareto atau kondisi P, dan yang kedua kondisi kebebasan, kondisi L, dan yang ketiga kondisi area yang tidak dibatasi atau unrestricted domain. Yang dimaksud dengan prinsip Pareto itu pernyataannya begini, jika setiap orang dalam masyarakat lebih menyukai satu kondisi sosial tertentu dibanding kondisi yang lain,
maka pilihan itu harus diambil untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Ini seperti yang tadi saya singgung, pilihan yang harus kita ambil adalah yang the greatest good for the greatest number, gitu ya, kebaikan yang paling besar untuk paling banyak orang. Nah, itu prinsip Pareto di dalam pilihan sosial. Dengan prinsip ini, jika kebanyakan orang dalam satu kelompok lebih memilih X dibanding Y, maka secara sosial dan untuk kebaikan sosial, X harus dipilih. Jadi itu prinsip Pareto yang menjadi salah satu kondisi dalam pilihan sosial. Tapi ada kondisi L yang harus dipertimbangkan juga. Melalui kondisi L, kita menuntut agar preferensi setiap pribadi itu harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan preferensi sosial. Jadi bahkan saya bilang begini, kalau ada 100 orang yang menjadi bagian dari kolektivitas, maka sebenarnya ada 100 preferensi, ada 100 preferensi yang ada dalam kolektivitas itu. Dan semuanya harus dipertimbangkan. Jadi tidak bisa voting, gitu ya. Nah, itu mekanisme yang Sen tidak prefer dengan itu, ya. Voting itu yang mengambil suara yang paling banyak. Praktek yang cenderung didorong oleh Sen itu istilah yang dia sebut public reasoning, yang nanti mungkin saya akan singgung. Nah, dalam merumuskan pilihan sosial, kita harus menerima fakta bahwa di dalam satu kolektivitas terdapat individu yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Itu fakta yang selalu kita dapati, ya, di dalam kehidupan kolektif. Pandangan-pandangan itu harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam putusan bersama. Saya mungkin bisa cepat. Nah, kondisi U atau unrestricted domain itu artinya keharusan untuk tidak membatasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang sedang dirumuskan. Jadi orang-orang yang punya kepentingan dengan keputusan yang sedang kita bahas, itu jangan dilarang untuk berpendapat. Ada satu konsep yang disebut oleh Sen mengenai ini, ya, yaitu open impartiality. Jadi ini kritik Sen terhadap konsep kewarganegaraan sebenarnya. Jadi di dalam The Idea of Justice itu dia mengkritik model keadilan yang hanya didasarkan pada prinsip kewargaan. Jadi hanya warga negara dari negara tersebut yang berhak untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Kata Sen, padahal keputusan yang akan mereka ambil itu akan bersinggungan atau berdampak pada orang lain. Jadi model keputusan yang dia sebut sebagai closed impartiality itu tidak punya perspektif pada keadilan yang lebih luas, kata dia. Dengan memperhatikan keadilan yang lebih luas, seharusnya kita harus open. Imparsialitasnya itu harus kita buka. Tidak membatasi hanya pada mereka yang kita sebut sebagai warga negara, misalnya. Jadi itu kondisi yang disebut sebagai kondisi U, sebenarnya unrestricted domain. Nah, dalam merumuskan putusan sosial, kita harus mengikutsertakan seluruh preferensi individu yang secara masuk akal dimungkinkan untuk terlibat. Jadi jadi ada 3 kondisi yang dituntut untuk diperhatikan, itu kondisi Pareto atau prinsip Pareto, kondisi kebebasan, dan kondisi unrestricted domain ini. Nah, dalam teori pilihan sosial tradisional, kondisi yang lebih diperhatikan biasanya hanya kondisi P, prinsip yang pertama tadi. Jadi yang paling banyak mendapatkan manfaat untuk banyak orang. Nah, Sen menekankan pentingnya perhatian pada kondisi L dan kondisi U secara maksimal untuk menghasilkan pilihan sosial yang ketidakadilannya itu lebih sedikit, atau less unjust tadi. Nah, model pilihan sosial yang diajukan Sen ini juga merupakan dasar dalam ide keadilannya. Ia memahami keadilan sebagai proses pengambilan keputusan yang memerhatikan keragaman nilai atau kebebasan. Ketika kita membuat penilaian mengenai jenis masyarakat yang tidak adil, kita perlu memerhatikan pandangan lain yang diharapkan dapat memberikan catatan atau revisi atas kesimpulan yang kita buat. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang membuat pertimbangan mengenai ketidakadilan,
kita perlu menyampaikan pandangan tentang prioritas dan cara berpikir kita. Jadi ini konsep public reasoning yang dikembangkan dalam ide keadilan Sen. Dia mengkritik banyak model putusan-putusan pemerintah Amerika, misalnya dalam konteks invasi, misalnya invasi Irak pada waktu itu. Jadi itu keputusan yang hanya diambil secara sepihak, padahal keputusan itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat yang lain, dalam hal ini masyarakat Irak dan juga masyarakat global secara umum. Nah, model pilihan sosial yang diajukan Sen adalah mekanisme pilihan sosial yang harus mengintegrasikan kebebasan dan keragaman nilai. Jadi pilihan sosial yang ditawarkan oleh Sen itu adalah pilihan sosial yang bukan hanya memperhatikan prinsip Pareto, tapi juga harus memperhatikan kondisi L dan kondisi U tadi, kebebasan dan keragaman nilai. Mekanisme ini dipraktikkan melalui proses penalaran publik, public reasoning, yang betul-betul terbuka dalam merumuskan pilihan sosial. Ada banyak istilah yang ia gunakan untuk penekanan pada praktek ini, misalnya tadi critical scrutiny atau open impartiality. Jadi proses public reasoning-nya itu bukan hanya pada mereka yang terbatas, mereka yang disebut sebagai warga negara saja, tapi juga ya kepada seluruh masyarakat di luar warga negara, juga mungkin pertimbangan-pertimbangan lain di luar itu gitu. Jadi itu memang harus menjadi bahan pertimbangan. Nah, yang terakhir, gagasan mengenai integrasi kebebasan dalam pilihan sosial ini tentu saja kemudian menjadi fondasi ya bagi perlunya demokrasi dalam pembangunan. Jadi kalau tadi dalam karya Sen Development as Freedom, ya jelas freedom itu harus menjadi bagian inherent dalam pembangunan. Jadi baik kebebasan dalam arti well-being, kesejahteraan, maupun dalam arti agensi, dalam arti kepelakuan gitu ya, yang terkait dengan nilai politik, keyakinan, itu juga harus menjadi bagian dari pembangunan. Pembangunan harus direalisasikan dengan memperhatikan nilai dan kebebasan warga yang beragam. Jadi pembangunan itu bukan hanya soal growth, bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga soal bagaimana warga tetap bisa merawat nilai-nilai yang mereka yakini gitu ya. Mereka tetap bisa mengekspresikan itu. Jadi itu bagian penting dari pembangunan yang dipahami oleh Sen. Dan saya rasa dalam beberapa hal konsep itu sudah menjadi mainstream ya di dalam banyak kebijakan, ya meskipun masih belum maksimal, tetapi konsep human development itu banyak digunakan di banyak kebijakan pembangunan di berbagai negara. Oke, itu terakhir. Saya rasa dari saya sendiri cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Ari. Ya, terima kasih Bung Naryo. Saya kira pertanyaan penting yang tadi coba untuk didalami adalah bagaimana membuat pilihan sosial di antara beragam preferensi yang ada. Juga bagaimana menemukan suatu dasar rasional bagi putusan bersama yang berterima gitu ya. Padahal kita paham bahwa setiap orang bisa jadi memiliki hal bernilai dalam hidupnya yang tidak selalu kompatibel ya satu sama lain. Nah, Sen seperti ditunjukkan oleh Bung Naryo tadi menegaskan bahwa manakala pilihan sosial yang diambil itu tidak sejalan dengan nilai sebagian orang, yang artinya memberi prioritas pada nilai sebagian yang lain, biasanya adalah nilai yang dianut oleh mayoritas, itu artinya kapabilitas sebagian orang yang diabaikan tadi mengalami penyusutan, dan itu problem besar dalam konteks kebebasan. Karena itu Sen kemudian mengajukan alternatif, salah satunya adalah lewat perluasan informasi, termasuk dengan mengintegrasikan kebebasan dan keberagaman, yang dengan begitu bisa dicapai pilihan yang bukan hanya berorientasi pada maksimisasi kepentingan diri, yang kerap kali dipandang sebagai hal yang rasional dalam banyak
konsep-konsep ekonomi gitu ya. Nah, dengan pilihan itu menarik untuk melihat bahwa bagi Amartya Sen terdapat lebih dari satu kemungkinan adanya putusan yang adil, walaupun tadi kita sudah pahami bahwa daripada membayangkan perwujudan sebuah idealitas tentang yang adil, Sen lebih tertarik untuk berbicara tentang putusan yang kira-kira tingkat ketidakadilannya itu paling minimal. Baik, mari kita berdiskusi. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pandangan, beropini, ataupun mau bertanya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin saya ingin membatasi 2 hingga 3 menit untuk setiap penanggap. Ya, persilakan. Halo, adakah yang mau menyampaikan pandangannya? Atau kalau tidak mau open mic, bisa juga menulisnya di chat room. Boleh bertanya? Silakan, Pak Beni. Ya. Terima kasih atas penjelasannya yang begitu komprehensif tentang Amartya Sen. Saya sih melihatnya dari perkembangan pemikirannya ya. Misalnya tadi mulai dengan kapabilitas itu. Kenapa sampai Amartya Sen muncul dengan teori-teori seperti itu atau pandangan-pandangan seperti itu. Saya merujuk kepada William Glasser yang choice theory dalam psikologi sebenarnya. Dari sana muncullah social choices. Ya, baru ya perkembangan ke belakang itu sebenarnya pilihan sosial yang terbaik itu seperti apa? Pertanyaan saya sebenarnya sederhana dari tiga penjelasan capabilities tadi. Yang pertama tadi kalau saya lihat tadi aksi, yang kedua values, yang ketiga adalah rasionalisasi. Ya, apakah menurut Pak Sunaryo proses seperti itu adalah sebuah proses yang fix atau sebenarnya proses seperti itu sudah ketinggalan zaman? Misalnya saya ingin mengatakan misalnya bagi saya yang paling pertama mungkin adalah values. Ya, baru values baru masuk ke penalaran, dari penalaran baru masuk ke aksi. Nah, itu yang saya lihat, bukan aksi duluan. Sebagai orang yang belajar filsafat, menurut saya mulai dari values, baru penalaran, baru ke aksi. Tetapi dalam capabilities teorinya yang dibuat oleh Amartya Sen, dia mulai dengan yang pertama. Ya, memang betul bahwa manusia itu ya ini memang perdebatan filosofis mana yang dulu aksi atau pemikiran duluan. Ya, ini juga menjadi perdebatan. Bagaimana pandangan itu terhadap bagaimana pandangan Pak Sunaryo terhadap capabilities itu sendiri, pemikiran kritisnya apa? Yang terakhir, yang pertanyaan saya sebenarnya diskusi malam ini menurut saya sangat penting untuk kita di Indonesia, terutama dengan social values yang sangat beragam dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia. Dan Amartya Sen berbicara banyak tentang pembangunan. Ya, pembangunan dalam konteks Indonesia itu misalnya ada nilai sosial orang Jawa, ada nilai sosial orang Papua, ada juga nilai dalam nation building, yaitu filosofi Pancasila misalnya, pembangunan. Ini kan konflik values itu pasti ada. Tadi ya saya tidak melihat jalan keluar seperti apa sebenarnya yang terbaik. Saya lihat contoh hari ini misalnya transportasi publik di Jakarta akan membagi bahwa transportasi publik ada khusus untuk perempuan dan khusus untuk laki-laki.
Jadi ada eksklusivisme dalam sosial peraturan sosial. Apakah dengan eksklusivisme itu pelecehan seksual terhadap perempuan akan semakin berkurang atau justru malah semakin banyak? Nah, pertanyaan saya sebenarnya, bagaimana menurut Pak Sunaryo jalan keluar ya terhadap masalah-masalah seperti ini? Apakah cukup dilihat dari sisi sosial, ekonomi, atau juga ada aspek budaya atau bahkan pendidikan di sana yang sangat menentukan? Terima kasih, Pak. Lain lagi ingin berkomentar atau bertanya? Kalau belum ada, mungkin waktunya saya berikan ke Bung Sunaryo. Apakah Oke, ada Martin, tapi saya hold dulu. Saya berikan waktu ke Bung Naryo. Apakah yang ditanyakan oleh Pak Beni cukup jelas? Ya, cukup jelas. Oke, ya, silakan. Pertama tentang 3 unsur tadi ya, 3 unsur tadi sebenarnya itu satu paket ya, bukan sesuatu yang 1, 2, 3 gitu ya. Bukan. Tapi itu satu paket dalam pengertian kapabilitas. Artinya kapabilitas itu adalah satu kondisi ketika orang punya kemampuan untuk meraih nilai yang dia sudah pertimbangkan secara kritis. Dan di dalam kondisi itu ya ada 3 hal tadi, 3 unsur tadi. Maka di situ ada nilai, harus ada reasoning, dan ada kemampuan. Jadi kalau kita punya nilai yang sudah kita reason, sudah kita nalar, sudah kita kritisi, tapi kita tidak punya kemampuan untuk meraih, ya itu namanya deprivasi. Jadi saya punya agama, punya keyakinan misalnya, tapi nggak boleh beribadah gitu ya, nggak boleh melaksanakan ibadah sesuai keyakinan yang kita anut. Saya mengalami deprivasi dengan demikian. Saya tidak punya kapabilitas. Kapabilitas saya hilang. Saya punya kapabilitas kalau saya tentu punya nilai, dan itu sudah saya pertimbangkan secara kritis, dan saya bisa meraihnya, bisa mengaksesnya. Refleksi tentang kapabilitas itu banyak diinspirasi sebenarnya dari fenomena kelaparan ya, di dalam riset-riset pemikiran ekonominya Sen ya. Sebenarnya dia banyak sekali mengkaji tentang kelaparan, tentang famines ya. Jadi menurut Sen, kelaparan itu bukan karena tidak ada makanan. Jadi lain, menurut dia tidak ada makanan dan tidak bisa mengakses, itu 2 hal yang berbeda. Jadi menurut saya kelaparan itu, kelaparan dalam arti bencana kelaparan, itu bukan karena tidak ada makanan. Makanan itu ada, komoditas itu ada, tapi masyarakat tidak bisa mengaksesnya. Kenapa tidak bisa mengakses? Macam-macam. Bisa karena harganya mahal, bisa karena politik pemerintahannya otoriter, bisa macam-macam. Jadi intinya kondisi itu membuat masyarakat tidak bisa mengakses. Nah, itu yang disebut sebagai deprivasi kapabilitas. Jadi di dalam kapabilitas yang menjadi concern itu adalah kondisi deprivasi, kondisi di mana orang tidak bisa meraih apa yang dia butuhkan gitu ya, atau apa yang dianggap bernilai. Jadi 3 unsur itu 3 unsur yang memang secara satu paket ya di dalam pengertian kapabilitas, jadi tidak perlu dipahami secara berurutan. Nah, yang kedua itu penjelasan saya tentang yang pertama tentang kapabilitas. Jadi, nah yang kedua tadi tentang konteks kita dalam kehidupan di Indonesia. Kalau kita frame kapabilitas atau pemikiran Amartya Sen, sebenarnya di dalam membuat pilihan sosial
itu tidak harus seragam gitu ya, tidak harus satu. Nah, menurut saya salah satu barangkali ketidakpastian ya. Saya kalau bilang keliru mungkin banyak yang nggak suka, tapi tidak pas gitu. Kalau misalnya kita bikin kebijakan itu selalu skalanya umum semua secara universal, secara nasional gitu ya. Padahal problem kita itu jelas beda-beda, value yang kita punya beda-beda gitu ya. Ya misalnya contoh ini ya, untuk kebijakan pendidikan saja misalnya. Itu menurut saya banyak sekali kebijakan yang kita buat, itu sejenis social choice, yang sekali diputuskan, itu langsung dipraktekkan atau diaplikasikan dari Aceh sampai Papua. Menurut saya banyak sekali kondisi-kondisi kita yang berbeda, dan menurut saya treatment-nya juga harus beda. Itu bagi saya masyarakat yang berbeda, treatment-nya juga harus berbeda. Jadi kita jelas melihat kondisi atau realitas masyarakat di Indonesia, setiap daerah itu berbeda-beda, maka seharusnya treatment-nya juga nggak sama gitu ya. Nah, dalam kasus kita banyak sekali standar-standar yang kita pakai, kebijakan yang kita pakai ketika membuat keputusan, itu semua orang, misalnya dalam konteks pendidikan, lembaga pendidikan gitu ya, itu menerapkan hal yang sama. Ya, dalam konteks itu mungkin kurang pas ya, menurut saya sih kurang pas. Jadi pilihan yang paling baik itu saja, pilihan sosial yang paling baik adalah pilihan yang bisa menghilangkan problem deprivasi di masyarakat tersebut. Jadi barangkali problem deprivasi orang Papua sama orang Jawa jelas berbeda. Problem deprivasi orang Jawa dan orang Sumatera juga berbeda. Jadi yang kita fokuskan itu adalah menghilangkan problem deprivasi, problem kehilangan kapabilitas. Jadi ya setiap masyarakat dia harus di-treat, harus diperlakukan secara berbeda. Nah, itu model begitu, model treatment yang berbeda-beda itu model yang sering kali disinggung oleh Amartya Sen, misalnya terkait kebijakan kita terhadap warga negara gitu ya. Jadi kita harus lihat apakah itu laki-laki atau perempuan misalnya. Kemudian kalau perempuan apakah dia sedang hamil atau tidak hamil. Kalau misalnya dia orang umum, apakah dia punya masalah kecacatan yang berbeda. Kemudian masalah kecacatan juga itu cukup beragam, ada mungkin orang yang tidak punya kaki dengan orang yang tidak punya tangan, itu masalah yang berbeda. Orang yang tidak bisa melihat dan orang yang tidak bisa mendengar itu juga punya masalah yang berbeda. Treatment-nya jelas berbeda juga. Jadi keragaman pilihan itu harusnya dibuat. Ya, keragaman pilihan itu didasarkan pada keragaman problem deprivasi. Jadi bukan kalau kita mutusin sesuatu itu selalu general gitu untuk semua. Ya itu memang salah satu problem yang menurut saya itu kita hadapi bukan hanya di Indonesia, saya rasa di banyak negara yang lain juga mengalami itu. Jadi kebijakan yang paling baik atau pilihan sosial yang paling baik adalah pilihan sosial yang bisa menghilangkan deprivasi yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Atau paling tidak yang unjust-nya, kondisi ketidakadilannya, kondisi deprivasi kapabilitas yang mereka alami, itu secara maksimal akan berkurang secara luas. Gitu. Jadi itu yang diharapkan di dalam pilihan-pilihan sosial yang atau kebijakan publik, ya mungkin lebih konkret kebijakan publik yang harusnya kita ambil. Jadi ya dalam konteks kita di Indonesia itu contohnya banyak sekali. Menurut saya orang
di Indonesia Timur itu kemudian harus melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh orang Jawa di sini di kita di Jakarta misalnya juga. Ya menurut saya mungkin problem yang mereka butuhkan itu atau problem yang mereka ingin atasi sebenarnya berbeda daripada yang kita miliki. Itu kondisi yang sebenarnya harusnya dipertimbangkan di dalam kebijakan publik ya. Jadi di situ ada kemungkinan keragaman pilihan, keragaman kebijakan publik, keragaman putusan tidak harus satu. Jadi itu yang mungkin ditekankan ya di dalam social choice yang ditawarkan oleh Amartya Sen. Mungkin kesannya jadi cukup rumit, melelahkan, tapi ya memang putusan kolektif itu ya memang tidak mudah ya. Maksudnya tidak bisa simple satu keputusan untuk semua. Itu ya memang tidak begitu. Keputusan itu bergantung pada problem yang dihadapi. Jadi ya realitas keputusan sebenarnya harusnya begitu. Cuma ya itu tadi kalau seperti itu berarti lebih ribet gitu. Ya memang ya mungkin lebih ribet ya dari segi pelaksanaannya. Oke, mungkin itu ya yang saya bisa tanggapi ke Pak Beni. Ya. Saya pikir dengan pendekatan kapabilitas, Sen membuka satu perspektif yang lebih lebar ya. Sebab dengan itu bukan hanya bahwa Sen memberi ruang bagi keberagaman nilai, tapi juga konsepsi kesejahteraan yang jauh lebih kaya dibandingkan sekadar peningkatan pendapatan yang seringkali menjadi orientasi pokok bagi negara-negara yang sedang membangun ya. Juga bahwa public scrutiny tadi ya, pencermatan oleh banyak orang yang menghasilkan pertama-tama suatu keputusan yang berterima, dan itu dibuka peluangnya oleh Sen tidak sebagai suatu keputusan tunggal. Artinya yang adil itu tidak harus dipahami dalam satu perspektif saja, dalam satu konteks saja, juga menimbang hal-hal yang kemudian bisa dikonversi menjadi sesuatu yang bernilai itu tadi. Oke, saya ke Martin, silakan Martin. Halo. Halo, terima kasih. Ya. Cukup jelas. Oke. Suara saya jelas ya, benar ya? Sedikit putus ya. Sedikit. Tapi nggak apa-apa, jalan aja. Nah. Oke. Yang pertama ini saya mau bertanya, ini terkait dengan sebenarnya bertanya dan memperjelas juga, nanti boleh diperjelas oleh narasumber. Pertama ini yang hubungannya terkait dengan kapabilitas tadi itu. Nah, disampaikan tadi itu kan ada 3 poin ya yang masuk dalam kapabilitas itu. Salah satunya itu memang termasuk setiap orang itu satu mampu untuk menilai, yang kedua juga dia punya nilai-nilai sendiri, dan yang ketiga tadi ada satu lagi. Nah, pertanyaannya ini kan dalam beberapa kasus kadangkala orang ini kan dipilihkan nilainya, dan dalam artian dia belum mampu untuk berpikir rasional dengan nilai yang dia punya sendiri. Nah, bagaimana kemudian kasusnya seperti itu tadi, ketika satu masyarakat atau satu orang atau komunitas itu belum mampu untuk memilih atau membuat pilihan untuk kebaikannya sendiri gitu. Itu kan kadang salah satunya yang membuat kebijakan itu kadang disetir kan, karena mau tidak mau harus begitu, karena yang jadi subjek untuk kebijakan dianggap tidak bisa memilih ya, atau mungkin juga masih berproses dalam pemilihannya. Nah, itu yang mungkin saya memperjelas bagaimana kira-kira Amartya Sen itu melihat kalau ada orang yang dalam pilihannya sendiri, nilai-nilai sendiri itu juga masih bingung untuk membuat pilihan. Nah, itu poin satu sebetulnya. Yang kedua itu tadi dikatakan bahwa dalam kasusnya banyak terkait kebijakan lah. Katanya kan tadi Amartya Sen melihat beragam pilihan itu semakin bagus. Nah, sedangkan di satu sisi, misalnya kita yang bekerja di dalam pembuat kebijakan ini kan
semakin banyak pilihan itu semakin juga sulit untuk bagaimana nanti ya proses ini praktisnya sih ya, bagaimana proses mengevaluasinya dan lain sebagainya lah. Ini lebih kepada nanti teknis di bawahnya. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah jadinya itu tidak terjadi tanda kutipnya deadlock ya? Karena ketika kita mau membawa pemikiran ini atau membawa tadi diskusi kita tadi ini ke dalam hal yang praktis, ke dalam ya katakanlah kerja-kerja praktisnya gitu, itu malah jadi banyak, bukan banyak lah, saya ulang, jadi agak sulit untuk direalisasikan. Nah, ini yang nanti mungkin saya mau bagaimana sih tanggapannya yang terkait yang kayak saya anggap tadi itu kayaknya terjadi deadlock deh, karena satu sisi kita juga harus bisa menilai mengevaluasi kebijakan itu, tetapi kalau kebijakannya banyak juga mungkin agak sulit mencari ininya gitu, mencari apa namanya tools-nya untuk menilai itu. Itu saja sih dulu, Mas. Oke, ya. Terima kasih, Bung Mart. Bung Naryo, mau langsung ditanggapi? Ya, saya mulai dari yang pertama tadi ya. Bagaimana kalau orang itu belum bisa milih sendiri gitu ya, karena dia juga masih bingung. Ya mungkin begini ya. Menurut saya kadang-kadang ada case gitu ya, ada kejadian mungkin merasa kita melihatnya seperti itu gitu ya, melihat bahwa orang ini kayaknya masih belum tahu dia mau milih apa gitu ya. Tapi secara substantif sebenarnya kalau itu ya artinya orang secara normal gitu ya, maksudnya sehat, punya pikiran yang normal, ya dia pasti punya nilai. Jadi cuma mungkin nilainya agak beda gitu ya, agak tidak lazim gitu, tidak seperti orang pada umumnya. Nah, atau contoh yang lain gitu. Contoh yang lain misalnya masyarakat pedalaman gitu ya, contoh saja ya masyarakat pedalaman. Ini menurut saya dengan kacamata Amartya Sen ini salah satu yang mungkin bisa kita anggap kekurang tepatan atau mungkin keliru. Kita nganggap mau mensejahterakan mereka, misalnya masyarakat rimba, gitu ya, masyarakat mana lagi suku Baduy, gitu ya. Kita mau mensejahterakan mereka, memperkenalkan produk-produk yang mungkin ya kita konsumsi, biasa kita konsumsi di dalam masyarakat kota ya. Kita perkenalkan produk-produk apa misalnya kebersihan gitu ya. Seakan-akan mereka adalah orang yang tidak kenal kesehatan gitu, sanitasi, air bersih, sehingga kita kemudian memilihkan itu untuk mereka, Nah, kalau kita menggunakan frame Amartya Sen, pendekatan semacam itu tidak tepat ya. Kenapa? Karena pilihan itu pilihan yang tidak dimengerti oleh orang tersebut. Ya sebut saja misalnya orang itu kita sediain perkakas-perkakas modern, ada sabun, ada kita anggap suruh mandi gitu ya, kita suruh mandi mereka biar bersih karena mereka nggak pernah mandi, misalnya begitu ya. Padahal mungkin konsep mereka tentang kebersihan itu tetap mereka memperhatikan kebersihan, cuma maksudnya apa yang mereka lakukan itu berbeda gitu ya. Jadi kalau kita pilihkan itu ada kekhawatiran bahwa mereka sebenarnya tidak mengerti apa yang kita pilihkan itu, sehingga nanti efek dari yang kita pilihkan itu ya tidak ada manfaatnya juga buat mereka. Jadi kalau misalnya kita beliin sabun, misalnya ini contoh yang mungkin suatu sederhana untuk orang Baduy gitu, dia nggak ngerti itu untuk apa, ya mungkin mereka
dikasih tahu cara menggunakannya, tetapi padahal mereka mungkin punya cara sendiri bagaimana membersihkan diri misalnya, atau bagaimana cara mereka untuk survive, menjaga kesehatan. Mereka punya cara gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita bisa saling pertukarkan, saling berbagi apa yang kita anggap baik untuk kesehatan, misalnya kita share ke mereka. Tapi saya rasa juga kita juga perlu mendengar mereka itu sebenarnya apa sih yang mereka pahami tentang kesehatan, misalnya begitu ya. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu apa yang kesannya mungkin mereka tidak tahu apa yang akan mereka pilih, tetapi kalau kita telisik lebih dalam, barangkali sebenarnya mereka mengerti. Hanya saja ada relasi yang tidak simetris ya. Maksudnya sudah ada kesan bahwa kita orang kota, misalnya ini orang kota pengambil kebijakan publik, pengambil kebijakan untuk masyarakat, itu orang yang lebih mengerti daripada mereka. Menurut saya itu relasi yang secara sepihak memosisikan diri kita lebih paham daripada mereka. Padahal menurut saya belum tentu juga ya, belum tentu. Jadi mereka pasti punya nilai sendiri yang harus kita dengar. Orang-orang di pedalaman di suku Dayak, misalnya di mereka tentu saja orang yang secara turun-temurun bisa survive di tengah hutan. Mereka nggak kenal mengumpulkan makanan gitu ya di rumah. Tapi mereka akan mengambil makanan ketika mereka butuh, ambil di hutan. Jadi itu proses yang mereka lakukan secara turun-temurun. Tapi ketika misalnya hutan itu dimiliki oleh perusahaan, nah di situ ada masalah. Mereka tidak lagi bisa mengakses kebutuhan makanan mereka karena hutan itu menjadi milik orang lain, milik perusahaan. Dan di situ ada deprivasi kapabilitas yang mereka alami gitu ya di dalam masyarakat seperti itu. Jadi kondisi-kondisi semacam itu kondisi-kondisi yang sebenarnya kita harus memahami betul kapabilitas yang pas buat mereka. Jadi apa yang kita anggap sebagai deprivasi mungkin menurut mereka belum tentu. Jadi itu satu kondisi yang sebenarnya harus kita saling mengerti ya, maksudnya antara kita dengan orang yang kita anggap lain, itu kondisi yang kita harus saling pahami. Jadi bagi saya sendiri rasanya sulit membayangkan orang tidak punya nilai gitu. Orang pasti punya nilai dan orang itu selalu ingin nilai itu mereka rawat. Tapi juga bukan berarti bahwa kita menjustifikasi bahwa nilai yang diwariskan secara turun-temurun itu yang harusnya kita pertahankan. Ya tidak harus begitu juga. Proses perubahan itu menurut saya sesuatu yang niscaya, tetapi dalam proses perubahan itu mereka memang engage gitu ya. Mereka terlibat di dalam perubahan itu. Mereka tidak disetir oleh kelompok pengambil kebijakan, para elit, tapi mereka adalah para aktor, para subjek yang menginginkan bahwa saya ingin berubah menjadi ini, misalnya. Ya kita nggak tahu, misalnya orang-orang dari suku Dayak, misalnya ya, atau masyarakat Baduy gitu ya. Tentu mereka punya konsep ideal tentang apa yang seharusnya hidup yang mereka jalani. Tapi dalam realitas hidup seperti yang mereka jalani pun sebenarnya kan tetap ada perubahan. Nah, di situ mereka terlibat di dalam proses pengambilan keputusan dan mereka memilih sesuai dengan apa yang mereka anggap baik gitu ya. Nah, kita memfasilitasi. Jadi kita tidak memilihkan bahwa yang baik buat kamu itu adalah ini. Belum tentu juga kalau misalnya kita pilihkan begitu ya. Seakan-akan misalnya ini contoh ya, dalam contoh masyarakat Baduy, kita menyekolahkan mereka dengan sekolah yang standar seperti yang kita punya. Barangkali ini kebijakan kita itu dengan asumsi bahwa mereka itu orang yang tidak literate, tidak sekolah. Barangkali anggapan kita itu belum tentu begitu. Mereka itu sejak lahir mereka sudah ada proses belajar dengan alam dan mereka proses belajarnya seperti itu.
Jadi itu kondisi-kondisi yang menurut saya mungkin harus kita saling mengerti ya, saling memahami bahwa apa yang kita anggap baik itu belum tentu dianggap baik juga oleh orang lain, dalam hal ini misalkan masyarakat yang berbeda itu. Nah itu tentang yang pertama. Tentang yang kedua, ya betul memang kalau dibilang ini lebih rumit, misalnya kita membuat satu model pilihan kebijakan yang banyak, beragam, secara tools mungkin para evaluator gitu ya untuk memberikan evaluasi kebijakan itu apa istilahnya aplikasinya mungkin akan lebih rumit lagi gitu. Jadi itu menurut saya sesuatu yang memang niscaya ya, maksudnya karena problem yang dihadapi oleh setiap masyarakat memang berbeda, jadi kriteria penilaiannya juga memang berbeda. Menurut saya kalau misalnya kita menggunakan satu tools untuk nasional, ya itu mungkin yang saya sebut kurang pas ya. Jadi kita seakan-akan dengan tools itu bisa menilai orang dari Aceh sampai Papua gitu dengan standar tools yang kita punya. Jelas bahwa memang kalau dibilang lebih rumit, ya mungkin lebih rumit. Tapi ini bagian dari proses yang harusnya kita ambil, bahwa dalam proses pengambilan keputusan, treatment atau keputusan yang kita berikan kepada setiap masyarakat memang bisa berbeda-beda. Jadi tidak satu, tidak tunggal gitu ya. Nah, ya buat saya sendiri itu barangkali dalam konteks public policy itu tantangannya. Itu tantangannya dan bahkan dalam penilaian saya misalnya indeks IPM ya, HDI itu Human Development Index itu yang diakomodir sebenarnya hanya sebagian kecil. Jadi kalau di situ disebut ada 3, selain pendapatan ada literasi, pendidikan, dan kesehatan. Ya tentu saja di luar itu sebenarnya ada kriteria-kriteria yang lain yang juga penting untuk menilai kualitas hidup manusia ya. Jadi aspek-aspek lain itu mungkin ada di indeks hak asasi manusia, dan itu juga bagian dari pembangunan manusia ya sebenarnya. Nah, cuma mungkin untuk menyederhanakan paling tidak 3 hal itu yang dipertimbangkan di dalam IPM. Dan menurut saya mungkin di masa depan akan muncul input baru ya selain 3 hal itu. Sekarang misalnya muncul indeks-indeks yang mencoba untuk mengukur kebahagiaan, indeks kebahagiaan, index of happiness. Itu merupakan upaya sebenarnya untuk memberikan perhatian bahwa apa yang kita anggap baik itu memang tidak sederhana. Jadi kalau pendapatan kita tinggi, ternyata belum tentu kita bahagia. Ternyata ada hal-hal yang lain gitu yang menjadi perhatian orang dalam memahami kebahagiaan. Nah, hal-hal yang lain itu yang menurut saya semakin memperluas cakrawala kita dalam memahami kebahagiaan, misalnya dalam konteks kebahagiaan. Jadi itu menurut saya sih proses yang terus berkembang ya. Jadi ya kalau semakin rumit barangkali iya, tapi mungkin biasanya tools juga semakin berkembang ya, semakin mengikuti beragam kriteria yang dipertimbangkan di dalam tools tersebut. Jadi itu sesuatu yang mungkin ya kita akan lihat mungkin nanti akan semakin berkembang juga gitu ya. Tetapi jelas bahwa cara kita menilai sesuatu itu memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi kita tidak bisa membuat satu putusan yang selalu untuk semua gitu. Itu menurut saya tidak harus begitu ya. Mungkin ya di masa depan ada itu untuk bagaimana cara membuat tools itu ya. Jadi setiap masyarakat itu memang harus kita treat secara berbeda bergantung pada problem dan privasi yang mereka hadapi.
Mungkin kurang lebih begitu sih dari saya. Ya, kalau saya melibatkan diri dalam diskusi mengenai pertanyaan awal tadi ya, saya mungkin ingin membedakan antara yang belum tahu atau yang belum paham dibandingkan yang pemahamannya berbeda. Untuk yang belum paham, misalnya kita bisa mengkategorikan kelompok tertentu itu tidak dilibatkan, tapi tanpa harus mengeksklusi. Sebagai contoh pemilu ya, salah satu syarat dalam rezim pemilu kita itu kan orang boleh memilih kalau sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah itu eksklusi terhadap mereka yang di bawah 17 itu tidak bisa kita kategorikan sebagai deprivasi sebenarnya. Tapi menjadi berbeda kalau misalnya dia belum paham. Nah, menjadi tugas para pembuat kebijakan kemudian untuk menjelaskan intensi kebijakan itu, ya, sehingga kemudian misalnya bisa dipahami untuk diambil keputusan diterima atau ditolak. Pada kenyataannya, kalau kita melihat konteks Indonesia, ini juga bukan hal yang aneh. Kalau saya lagi-lagi merujuk pada rezim pemilu ya, misalnya kan di wilayah Papua Pegunungan itu Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang cukup progresif, saya pikir, dengan memperkenankan diberlakukannya sistem lock. Kalau rezim pemilu kita kan sebenarnya menganut prinsip luber jurdil ya, langsung umum bebas rahasia ya. Tapi sebenarnya itu kan tidak sepenuhnya diterjemahkan dalam konteks pemilihan langsung di beberapa desa tertentu ya, di beberapa distrik di Papua sana gitu ya. Tapi penghormatan terhadap nilai yang berbeda itu ya mestinya memang mengakomodasi cara ya. Kalau yang saya pahami kan begitu, cara ya. Tapi prinsip pemilihannya harus tetap dijaga. Misalnya kalau saya mewakilkan suara saya kepada ketua adat, ya dia terbebani amanat dari saya untuk tidak membocorkan pilihan saya kepada orang lain. Dan saya pikir itu memenuhi prinsip rahasia dalam rezim pemilu. Nah, kalau itu diterapkan, saya pikir prinsip keberagaman nilainya Sen itu ya memanusiakan gitu ya, tanpa harus membuat sebuah sistem tunggal yang berlaku universal yang punya peluang untuk menutup ekspresi-ekspresi yang berbeda. Ya, itu kalau saya melibatkan dalam diskusi tadi. Silakan teman-teman yang lain, masih ada waktu 10-15 menit kita bisa manfaatkan. Adakah yang mau berkomentar atau bertanya? Halo? Kalau nggak ingin bicara, boleh menulis di chatroom. Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya boleh menambah problemnya ya. Problemnya ya. Salah satu yang dipropos oleh Amartya Sen itu kan perluasan informasi. Bahkan Sen membayangkan bahwa ada problem-problem tertentu yang mestinya memang ditimbang secara global. Misalnya invasi Irak itu ya, yang dicontohkan dalam The Idea of Justice. Atau saya cenderung melihat bahwa di antara problem-problem yang dihadapi oleh dunia, itu salah satu yang sejak awal menjadi problem global itu adalah problem lingkungan hidup. Karena misalnya, kalau Indonesia membakar hutan di Sumatera, itu ya minimal asapnya sampai ke Singapura gitu ya. Atau lebih dari itu,
Ya kalau ini kemudian menimbulkan pemanasan global kan, orang yang hidup di dekat kutub selatan sana atau orang-orang yang hidup di Eropa Utara sana paling tidak punya peluang terancam ya kalau banjir membesar gitu. Nah, tapi apakah ini kemudian nomor satu membuat pengambilan keputusan menjadi tidak efisien ya, seperti tadi diproblematisasi juga. Lalu yang kedua, apakah ini membuat Sen itu sebenarnya lebih condong pada satu ide tentang kosmopolitanisme atau bagaimana konsekuensi dari pilihan Sen yang proposing perluasan informasi itu, gitu ya? Iya, ya pertama menurut saya memang kalau kita melihat gagasan Sen dari perspektif yang lebih luas, misalnya dari the idea of justice, arahnya itu memang lebih ke kosmopolitanisme ya. Jadi putusan yang kita ambil itu bukan selalu dalam kerangka negara gitu ya, bukan dalam kerangka kepentingan Indonesia misalnya. Karena barangkali apa yang kita akan pilih, kita ambil itu akan berdampak ke orang lain, berdampak ke negara tetangga atau bahkan mungkin ya secara global ya, terkait pemanasan global misalnya. Jadi dengan pemahaman itu, memang proses pengambilan keputusan itu semakin kompleks menurut saya. Jadi dengan kacamata Amartya Sen itu semakin kompleks, tidak hanya dari perspektif saya, dari perspektif negara Indonesia misalnya, tapi juga kita harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang lain. Sen memang kalau mau kita sebut filsafatnya bukan soal filsafat politik ya, tetapi filsafat sosial dan filsafat moral. Jadi memang arahnya itu tentang apa yang seharusnya. Jadi bukan real bahwa di dalam konteks politik selalu ada yang disebut sebagai national interest ya. Jadi ya saya hanya mengambil keputusan yang memaksimalisasi kepentingan nasional saya, yaitu kerangka yang umum begitu, seperti halnya maximizing self interest tadi, hanya dalam konteks negara itu maximizing national interest gitu. Tapi yang didorong oleh Sen itu selalu dalam kerangka yang lebih luas. Jadi di dalam konteks pilihan yang akan diambil oleh satu negara, itu bukan hanya soal apa manfaat yang akan diterima oleh negara itu. Ya kalau misalnya itu perspektif national interest ya, dan dalam konteks kebijakan publik pada umumnya memang begitu. Tapi yang didorong oleh Sen sebenarnya tidak begitu. Yang didorong lebih luas dari itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil selalu mempertimbangkan bukan hanya kita, tetapi juga seluruh warga negara dunia gitu. Jadi seluruh penduduk yang meninggali planet ini. Jadi di situ menurut saya mungkin ini hanya semacam horizon ya. Barangkali secara praktis ya apa iya begitu mungkin bisa dilakukan gitu. Misalnya kita bisa bertanya begitu. Tetapi ini soal horizon ya, soal bagaimana kita melihat tentang apa yang seharusnya sebaiknya kita ambil di dalam pilihan-pilihan kolektif kita dalam sebagai bagian dari warga global. Tapi Sen juga tidak menilai bahwa national interest itu buruk, itu sesuatu yang sah. Tetapi kalau kita hanya mempertimbangkan kita saja, tidak peduli kepada yang lain, mungkin ini bisa kita arahkan sebagai kritik juga ya terhadap Sen ya. Sen seakan-akan national interest atau self interest itu sesuatu yang seakan-akan mementingkan dirinya saja atau nasional saja. Mungkin dalam konteks interest itu
sebenarnya implisit di dalam keputusan itu kita harus selalu mempertimbangkan orang lain. Jadi kalau kita mengambil keputusan yang merugikan orang lain, sebenarnya nanti dalam jangka panjang kita juga akan rugi gitu ya. Kita juga akan rugi. Jadi pada dasarnya kalau kita mempertimbangkan orang lain, sebenarnya kita sedang mempertimbangkan diri kita juga sebenarnya ya. Jadi tidak sepenuhnya bahwa kalau kita mempertimbangkan orang lain, kita artinya mengabaikan diri kita. Itu sebenarnya tidak selalu begitu. Jadi kalau kita peduli kepada tetangga kita, sebenarnya itu akan pada satu titik jangka panjang itu akan berdampak ke kita juga. Jadi dalam perspektif itu menurut saya national interest atau self interest sebenarnya inherent di dalam perspektif itu kosmopolitanisme ya. Jadi perspektif global itu inherent di dalam konsep self interest. Tapi sebagai sebuah horizon menurut saya gagasan yang ditawarkan oleh Sen itu sangat penting menurut saya. Jadi bahwa itu belum bisa dipraktekkan, masih rumit, ya menurut saya itu iya. Tetapi barangkali pada satu titik mungkin nanti kita bisa lebih mampu untuk berpikir dalam kerangka itu gitu ya. Ini kan memang banyak sekali kita mempraktekkan hal yang given ya sebenarnya ya di dalam konteks mengambil keputusan secara pribadi atau mengambil keputusan secara kolektif itu kita seperti menggunakan kriteria yang memang itu diwariskan dari lembaga pendidikan kita gitu ya. Jadi kita seakan-akan kalau mengambil keputusan harusnya begini gitu. Dan pengertian rasional itu adalah begini. Padahal tidak selalu begitu gitu. Padahal bisa saja kita punya cara berpikir yang lain di luar itu, out of the box, ya itu sesuatu yang mungkin. Nah, jadi sisi pentingnya menurut saya apa yang ditawarkan oleh Sen itu menjadi horizon, menjadi wawasan yang bisa memandu kita. Barangkali ada kehidupan yang model yang berbeda dari apa yang kita miliki pada saat ini. Jadi itu sesuatu yang menurut saya signifikansi dari pemikiran Sen ya, khususnya tentang ide keadilan dia sebenarnya sih. Itu mungkin. Ya oke. Kita mendekati akhir diskusi kita. Saya pikir kalau saya harus mengambil satu insight, saya ingin mengatakan bahwa dengan mengintegrasikan kebebasan, keberagaman, dan juga masuk akalan, Sen mencoba untuk membangun satu jalan keluar yang amat signifikan dari bukan hanya imposibilitas yang sudah ditunjukkan oleh Kenneth Arrow, tapi Sen juga membangun satu alternatif bagi pemikiran etis di luar utilitarianisme atau konsekuensialisme yang cukup dominan ya di abad silam. Ini juga membuat pemikiran Sen mengenai keadilan punya irisan penting, meskipun juga kemudian cukup signifikan perbedaan-perbedaannya dibandingkan dengan teori keadilannya John Rawls ya, kalau menyebut nama lain. Baik, saya akan menutup diskusi hari ini. Terima kasih kehadiran teman-teman semua. Terima kasih presentasi dari Bung Sunario. Kita bisa ketemu 2 minggu lagi. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa Kolokium Masyarakat Filsafat Indonesia adalah kegiatan diskusi 2 minggu yang kami mengundang teman-teman untuk bukan hanya hadir sebagai peserta, seandainya ada yang berkenan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, kami juga terbuka. Dan terima kasih sekali lagi perhatiannya teman-teman semua. Sehat selalu, kita ketemu lagi di Kolokium mendatang. Terima kasih.